Oke, sekali lagi RF Talk, selamat datang buat kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ucapkan, saya senang sekali, saya ucapkan selamat kembali bertemu untuk Bapak Ibu yang sudah kembali pulih, Barokah Syem semuanya, dan untuk kita semua, baik yang baru maupun yang sudah berkali-kali dan sudah menjadi member, saya ucapkan selamat datang juga. Senang kita bisa bertemu kembali di sini dan terus kita kumpulkan merit kita, kumpulkan upah kita agar kita mendapatkan kelayakan yang cukup. Sekarang terkait dengan teori konspirasi, saya mulai bawa dulu dari teori konspirasi, gitu ya. Karena ini sudah sangat-sangat lagi in banget, lagi ini banget, lagi mungkin juga kita dapat WhatsApp lah, dapat apa, lihat berita apa segala macam. Buka mikrofonnya lagi. Sekarang saya minta pendapat dari Bapak Ibu sekalian, interaktif, namanya juga bincang-bincang. Teori konspirasi menurut pemahaman Bapak Ibu Saudara sekalian apa sih? Nggak ada kata salah, nggak ada kata benar ya. Yuk, diskusi. Pak. Ya, silakan, John. Pak, kalau teori konspirasi itu masuknya sebenarnya kayak masuk ke Lason Hara nggak sih, Pak? Loh, justru saya nanya dulu teori konspirasi apa definisinya? Nanti kita bahas di belakang apakah Lason Hara apa kagak. Sebenarnya kok kayak jadi Lason Hara ya, soalnya kadang kan ya kalau yang dia paparkan nggak benar semua kan sebenarnya satu, kadang menuduh orang yang diomongkan, terus kadang kan terus kayak inilah yang sekarang terjadi di negara kita kan, orang jadi tidak mau vaksin, terus jadi segala macam, terus jadi banyak korban kan sebenarnya gara-gara itu. Ya, jadi teori konspirasi sendiri definisinya apa? Secara definisi? Iya, kalau yang saya pahami jatuhnya malah ke Lason Hara. Karena merugikan. Jadinya kayak merugikan gitu loh, Pak. Dan misalnya gini, misal kayak artis lah. Kan yang sering kena kan artis kan. Misalnya, oh artis ini sama setan, ini lagunya setan lah. Kalau ternyata dia enggak, terus terlanjur orang enggak jadi fansnya dia lagi kan, jatuhnya ngerugiin si artis itu kan. Padahal dia mungkin emang tenar karena usahanya. Ya. Jadinya kayak Lason Hara kalau menurut saya. Siap, oke, nggak apa-apa, kita tampung teori konspirasi adalah Lason Hara, no problem. Pak Jaya menjelaskan di sini persekongkolan, ada unsur politik dan niat jahat, ada niat jahat di situ. Oke, ada lagi yang mau bicara? Ada yang lagi yang mau mengemukakan pendapat teori konspirasi itu apa sih? Ayo. Rencana rahasia. Rencana rahasia, wush, luar biasa. Jadi tertutup gitu ya, hanya sekelompok orang tahu, elit-elit saja gitu, kira-kira gitu ya. Untuk membuat sesuatu gerakan gitu, Pak Leo. Oke. Cenderung ke negatif atau cenderung ke positif? Negatif. Negatif. Cenderungnya ke negatif ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Berarti tadi sama dengan ininya Pak Jaya dong. Persekongkolan ada unsur politik, ya politiknya kita nggak tahu lah ya, gitu kita nggak akan bahas. Tapi yang jelas ada niat jahat, berarti negatif, gitu ya. Baik. Satu orang lagi, coba ada yang mau mengemukakan? Saya, Mure, izin. Ya, silakan, Pak Jen. Menjadikan sesuatu sebagai alternatif demi mencapai tujuan yang telah dirancang. Jadi sesuatu yang sudah dirancang gitu loh, Mure. Yang di luar dari kenyataan untuk mencapai tujuan segelintir orang atau kelompok gitu. Jadi sebuah cara atau pemufakatan gitu ya oleh segelintir orang untuk mencapai tujuannya, gitu ya, gitu kan? Oke. Iya betul More, betul. Ya, oke. Tambah dong. Boleh, silakan. Siapa ini? Kulo. Oh, silakan, Wong Gunung. Ya, Wong Gunung, Wong Diso. Teori konspirasi itu semacam persekongkolan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi tertentu yang tapi dia memang sangat berkuasa dan juga sangat berpengaruh gitu loh. Dan ini dilakukan untuk sesuatu yang masif. Jadi memang tidak diketahui kebenarannya, hanya
memang dia melakukannya untuk karena persekongkolan ya untuk suatu tujuan dari kelompoknya itu. Gitu. Ya, siap. Jadi mirip kalau saya lihat ini tadi jawabannya mirip dengan Pak Jen, tapi juga nyangkut dengan yang dikemukakan oleh Pak Yerik di dalam chatting. Pak Yerik bilang teori yang belum tentu benar kebenarannya hanya asumsi. Ya kan, jadi ya itu hanya kayak rumor aja. Tapi mungkin juga tadi seperti yang Adrian bilang, karena rahasia, gitu kan, rahasia banget. Gitu. Jadi ya cuman beredar rumor sana sini, semua orang belum tentu kebenarannya, tapi kok ya kayaknya kan sekali lagi kayaknya, gitu kan? Kok ya kayaknya iya. Nah itu kan teori konspirasi itu seperti itu. Pak Peri, Mazmur 2 ayat 1 sampai 2 teori konspirasi. Oh, oke. Jadi ngambil dari Mazmur. Boleh, Pak Peri. Siap. Teori konspirasi bisa negatif, bisa juga positif. Betul. Tentunya betul sekali. Ya tergantung konspirasinya ya. Oke, kasus 12 pengintai ya itu kan ucapan yang yang negatif. Oke, no problem. Terima kasih atas partisipasinya, luar biasa. Nah, kalau saya boleh simpulkan, Bapak Ibu sekalian, ya sebetulnya memang pemahaman Bapak Ibu sekalian itu nggak melenceng jauh, karena ini kan sebenarnya sesuatu yang memang kita alami juga setiap hari ya, Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu sebetulnya teori konspirasi adalah persekongkolan sekelompok orang tertentu dengan tujuan untuk menguasai dunia demi keuntungannya. Cenderung arahnya ke negatif, ya bisa jadi. Karena apa? Karena karena untuk menguasai dunia. Jadi boleh dikatakan menghalalkan segala cara. Teori konspirasinya seperti itu. Nah, tetapi yang seru, Bapak Ibu sekalian, jika ditambahkan bumbu kepercayaan agama. Jika ditambahkan dengan bumbu terkait dengan kepercayaan atau agama yang menganut dualisme kekuasaan, maka ini makin parah. Maka ini makin seru gitu loh istilahnya, karena bumbunya, micinnya banyak. Jadi makin kayaknya gimana gitu kan, apalagi digoreng sana digoreng sini, aduh udah deh kira gitu ya. Nah jadi kalau ditambahkan bumbu kepercayaan agama yang menganut dualisme kekuasaan, Yudaisme dan Torah tidak termasuk ya, karena Yudaisme dan Torah nggak menganut itu. Nah, tidak demikian pemahaman kita. Nanti kita akan bahas. Nah, jika ada di kalangan kepercayaan agama yang demikian ya, bukan saya mau menjelekan, tetapi ini adalah fakta karena saya juga pernah ada di dalamnya, gitu kan? Oke. Maka itu akan menjadi persekongkolan sekelompok orang tertentu pastinya, ya kan? Karena pasti dituduh orang-orang tertentu deh. Kalau ada bumbu kepercayaan agama itu. Dan yang paling sering dituduh sekelompok orang tertentu yang dituduh itu siapa? Ya tidak lain tidak bukan adalah kaum Wahyudi dan Antek Mamarika dan kaum Mizonis gitu kan. Selalu ke situ gitu loh, aneh sekali. Ya, tapi ya itulah makanya gitu. Cuman ya tapi seperti tadi dibilang tidak ada dasar, tidak ada itu, nggak kayaknya juga bener apa enggak juga nggak tahu gitu kan. Nah, terus karena menganut dualisme daripada kekuasaan, maka orang tersebut yang melakukan konspirasi itu dikendalikan oleh kuasa jahat. Nah, gitu kan? Tujuannya untuk apa? Menguasai manusia. Menguasai manusia dengan tujuan yang lebih lagi untuk apa? Menggagalkan Tuhan. Pasti begitu kan? Coba deh. Ingat-ingat deh, nostalgia dikit boleh lah gitu loh, zaman kita dulu kan begini kan pastinya kan, ada sekelompok orang tertentu yang dipakai oleh ini dengan berbagai macam istilah lah, mulai dari Illuminati lah, mulai dari apalah konspirasi itu tadi saya bilang Wahyudi, Antek Mamarika, kaum Mizonis, mulai dari vaksin ada chipnya itu Pak Johan iya. Dan juga mulai dari apa macam-macam lah gitu. Tujuannya apa? Menguasai manusia. Biar manusia itu jahat, biar manusia itu nggak beres, akhirnya Tuhan gagal. Ya, vaksin saya nggak akan bicara vaksin, tapi ya salah satu yang jadi lagi ngetren sekarang itu vaksin. Tapi zaman ketika saya awal-awal kuliah, ketika internet baru mulai booming, sama juga saya ada di sebuah kepercayaan yang juga menganut dualisme kekuasaan ini kan. Di situ dikatakan hati-hati loh, internet itu nanti bakal dipakai oleh iblis untuk menguasai manusia untuk begini hati-hati dengan internet tuh. Segala macam teori konspirasi. Itu kan internet diciptakan oleh Yahudi bla 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 bla. Internet. Sekarang semuanya udah pada main sosmed segala macam dipakai juga. Sekarang cari itu lain, cari bahan lain. Apa yang lagi ngetren apa? Vaksin. Tapi nanti juga ada lagi kok gitu loh. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita nggak mau membahas terkait dengan
teori konspirasi ini benar atau tidak apa segala macam itu terserahlah gitu ya. Itu terserahlah. Iya, saya dulu aktif di Kaskus, tahu aja Pak Erik, jangan bongkar-bongkar dong ah. Ya, jadi itu terserahlah, mau bener atau mau kagak kita nggak peduli. Tapi justru itu tadi Bapak Ibu sekalian, balik lagi kepada pembukaan kita tadi yang saya bilang bahwa kita ini udah menuju kepada penghujungnya. Dan Tuhan itu nggak pernah gagal gitu loh. Jadi tenang aja gitu loh, tenang aja, nggak usah pusing, nggak usah apa segala macam terkait dengan apa yang nanti saya keseret dengan yang jahat enggak? Kalau saya vaksin nanti saya menjadi orang jahat apa enggak? Nggak usah pusing. Kalau saya pakai internet saya menjadi orang jahat apa enggak? Nggak usah pusing Bapak-Ibu sekalian, ya. Nah, maka dari itu di sini setelah kita melihat ini semua dan kita juga nggak usah peduli apakah benar ada orang yang berusaha menguasai dunia, apakah benar ada kelompok tertentu ingin yang menguasai keseluruhan manusia, kita nggak usah pusing, ya. Nah, karena apa? Karena kita memiliki dasar yang benar. Karena kita memiliki sebuah pemahaman yang luar biasa dan yang menjadi dasar kita semua, sehingga kita nggak lagi bingung gitu loh, nggak lagi puyeng ini gimana ya? Saya mesti bagaimana ya? Nggak lagi seperti itu. Sekarang vaksin kita udah nggak usah bingung aja, ya itu untuk alat mempertahankan diri, no problem gitu loh. Nanti begitu ada lagi baru lagi nggak usah bingung juga. Lihat aja, dinilai manfaatnya ada nggak? Ada manfaatnya jalankan, nggak ada nggak usah. Simple as that. Hidup kita itu akan simple, gitu Bapak-Ibu sekalian. Ya, nah lanjut terkait dengan ini lanjutannya ya. Sekarang kita lihat tersendiri. Sebentar Bapak-Ibu sekalian. Ups. Mohon maaf, ini ada sedikit yang harus saya bereskan. Sebentar aja. Apa ini tiba-tiba nggak mau ya? Dulu itu sempat tanya ke saya, tapi tujuannya saya yakin baik. Tujuannya adalah agar jangan sampai saya ini salah di hadapan Hashem, itu tujuannya. Betul. Tetapi ini akan saya berikan pemahaman penjelasan sehingga kita bisa lebih memahami lagi dan kita jadi nggak perlu bingung dan ini adalah menjadi dasar kehidupan kita gitu ya. Dasarnya ada di sini. Yuk kita baca bareng-bareng. Yuk, ada yang mau bareng-bareng nggak? Ini apa? Baca. Yotzer or uvorei or ose shalom rei ira ani Hashem ose kol eile. Oke, Baruch Hashem. Yotzer or uvorei hoshech ose shalom ose shalom Ra, ya, Ani Hashem Oseh Kol Eileh. Ini adalah sebuah perkataan yang ada di dalam mana? Alamatnya ada di mana? Di kitab apa? Pasal berapa? Ayat berapa? Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Yesaya 45 ayat 7. Yesaya 45 ayat 7. Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Yang membuat damai dan menciptakan kejahatan. Akulah Hashem yang membuat semuanya ini. Gitu Bapak sekalian. Ya, jadi ini yang harus menjadi pegangan kita. Kita harus paham banget dengan hal ini. Sehingga saya bilang tadi, kalau kita di dalam teori konspirasi, kalau saya masuk kembali, kalau ditambahkan dengan bumbu yang tadi kata Pak Jaya itu, wah bumbu agama bahaya dong, iya memabukkan Pak, memabukkan. Ya, ditambahkan bumbu kepercayaan agama yang menganut dualisme kekuasaan, ada dua kekuatan gitu ya, jadinya aneh. Karena ada satu pihak jahat yang juga kekuatannya gede juga gitu loh, sampai jadi kayak perang gitu kan, yang itulah yang kita dulu ada di sana gitu kan. Nah, tetapi di dalam Yudaisme, di dalam Torah itu justru kita tahu bahwa dan kita diajarkan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 45 ayat 7 bahwa yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan, yang membuat damai dan menciptakan kejahatan, akulah Hashem yang membuat semuanya itu. Jadi nggak ada lagi gitu loh. Nah,
Dengan pemahaman ini, maka kita bisa tahu bahwa Hashem yang memegang kendali penuh. Jadi nggak ada satupun yang terjadi, mau chip, mau cap, cip, cup, cap, cop, apapun, nggak akan ada yang di luar kendali Hashem, Bapak-Ibu sekalian. Termasuk internet saat ini. Dulu saya juga termasuk orang yang takut dengan internet ya, karena ada brainwash seperti itu kan. Tapi sekarang justru saya ngerti, oh justru ini nanti justru akan dipakai untuk masya, untuk mengajar seluruh bangsa di dunia. Kalau nggak pakai ini, pakai apa? Kalau nggak pakai teknologi internet, bagaimana gitu kan? Itu di situ gitu loh. Dan itu justru saya tahu bahwa oh ya emang ini Hashem giring kita ke arah sana gitu. Ya, jikapun ada persekongkolan jahat, makanya saya bilang nggak usah pusing. Mau yang disebut Illuminati, mau yang disebut apa tadi yang di dalam Kaskus kata Pak Yerik ya, kaum Wahyudi, Antek Mijonis, Antek Mamarika, kaum Mijonis segala macam gitu kan. Itu kalaupun ada gitu ya biarin aja. Itu pasti atas izinnya, Bapak-Ibu sekalian. Ya, sekarang kita sebenarnya sudah nggak perlu pusing lagi dengan itu. Kita sudah bisa belajar dari sejarah, Bapak-Ibu sekalian. Ya, kita lihat mulai daripada Mesir, lalu Babel, lalu Media Persia, lalu Yunani, dan sampai kepada Romawi yang sampai dengan saat ini, itu kerajaan-kerajaan besar yang benar-benar bukan lagi persekongkolan jahat. Itu satu negara superpower, negara adidaya yang berkuasa berabad-abad, sambung menyambung, nggak berhenti-berhenti, Bapak-Ibu sekalian. Ya, ambil dari mulai tonggaknya kita ambil dari Babel. Babel selesai ditaklukkan oleh Media Persia, ditaklukkan Media Persia oleh Yunani, ditaklukkan Yunani oleh siapa? Oleh Romawi. Itu merancangkan kejahatan nggak buat orang Yahudi terutama? Iya. Ya kan, sampai tercerai-berai seperti ini, dan itu semua atas kendali, masih tetap di dalam kendali Hashem. Jadi kita nggak usah takut, kita nggak usah pusing, semua ini ada di atas Dia. Ya, semua ini ada di dalam tangannya, nggak ada satupun yang tiba-tiba lepas kontrol, nggak ada Bapak-Ibu sekalian. Ya, nah tetapi bukan berarti, maksud saya menjelaskan ini buat kita semua, bukan berarti kita harus menyerah, artinya oh ya sudahlah pasrah, enggak. Dengan segala upaya kita, dengan segala macam penilaian kita, hikmat kita, pemikiran kita, tentunya kita harus memilih yang baik, yang benar, itu aja. Ya, tetapi bila mana sudah berusaha, sudah segala macam, tetapi ternyata terjebak di dalam situasi yang kita harus mengalami hal yang nggak enak, ya sudah. Artinya pun kita juga percaya, kita mengucap syukur, sama aja kayak Daud kan, di situasi yang nggak enak, ya udah, itu berarti memang Tuhan mau kita mengalami itu gitu loh. Jadi kita hidup itu enak, kita hidup itu nggak pusing, nggak juga merasa tertuduh. Aduh, ini saya begini, ini pasti saya gara-gara ini ya. Nggak ada, kalau itu ya udah normal aja gitu, ya kan. Ngalami hal yang nggak enak, baru Hashem, ini adalah penentuanmu Tuhan, dan pasti ini cuma sementara. Percayalah, ini hanya sementara. Setelah kita bisa bertobat, setelah kita bisa beres, kita akan lari, kita akan lolos dari itu semua. Seperti itu, gitu ya. Nah, jadi semua aspek di dunia ini, Bapak-Ibu sekalian, adalah 100% ciptaannya. Hashem akan gunakan semuanya itu untuk menyelesaikan rencananya. Baik secara mikro, dalam diri kita pribadi demi pribadi, maupun secara makro, untuk keseluruhan dunia. Hashem mainkan itu dengan cantik sekali. Dengan luar biasa sekali. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, gimana kalau ada sesuatu yang jelas-jelas jahat, Pak? Ada sesuatu yang jelas-jelas jahat, gitu ya. Gimana? Ya kita wajib menghindari. Tapi kalaupun ternyata yang jahat itu tetap berjalan, gitu ya, artinya ya memang sedang dipakai oleh Hashem untuk tujuan tertentu, gitu kan? Misalnya, contohnya ada sebuah teknologi, saya nggak ini cuma sekedar asal, gitu ya. Ada sebuah teknologi jahat, gitu loh, untuk yang untuk yang ya contohnya paling gampang lah tadi yang di dalam chat gitu. Tadi siapa yang ngomong ya di dalam chatting? Pak Jaya, nanti kalau divaksin ada konspirasi merubah DNA. Katakanlah iya ada merubah DNA. Katakanlah. Nah terus Hashem izinkan. Seluruh dunia loh ini, kita bicara seluruh dunia loh ya. Hashem izinkan. Kalau ternyata itu akan merusak dan menghancurkan manusia, pasti Hashem gak izinkan. Itulah. Saya nggak percaya banget kalau misalkan ini ada sesuatu yang tiba-tiba tanpa kendalinya Hashem. Nggak ada.
Saya percaya banget bahwa ini semua atas Hashem. Katakanlah ia bisa merubah DNA. Katakanlah gitu. Nah, bisa aja kan Hashem merancangkan. Ternyata nih, misalnya ini saya berandai-andai. Kalau memang ternyata benar. Orang yang mendevelop itu ternyata ingin mengubah DNA itu menjadi sesuatu yang sesuatu yang merusak, menghancurkan manusia. Dalam pemikirannya dia. Ya kan? Tapi ternyata yang dia riset sebetulnya justru menguntungkan buat manusia. Bisa nggak? Bisa aja. Hashem can do anything. Hashem bisa melakukan apa aja gitu loh. Bahkan rancangan yang jahat pun Hashem bisa rubah gitu loh. Contoh paling gampang, kelihatan banget Bileam, Bapak-Ibu sekalian. Tujuannya udah jelas datang untuk mengutuki Israel. Nggak ada lain, nggak ada bukan. Dibayar pula. Nah, jadi kurang apa lagi? Kalau misalkan pro bono, gratis gitu ya mungkin masih mikir-mikir ya, untungnya buat gua apalah untuk ngutukin Israel. Tapi ini dibayar oleh seorang raja dan bayarnya pasti luar biasa fantastis. Raja yang ngebayar loh, si Balak itu namanya. Jadi udah nggak ada, udah jelas gitu kan. Udah dari awal niatnya jahat, emang orangnya jahat, dibayar pula. Itu pasti udah niatnya jahat dan pasti akan keluar jahat gitu kan, itu kan. Tapi lihat Bapak-Ibu sekalian, ketika datang celek di situ, yang keluar dari mulutnya apa? Blessing, berkat, matofu, ohalecha, Yisrael. Itu justru bahkan kata-katanya, ucapannya Bileam itu digunakan oleh orang Yahudi di dalam sidurnya menjadi sebuah nyanyian sukacita ketika mereka di pagi hari ingin melangkahkan kaki ke sinagog. Itu luar biasanya tuh Hashem di situ Bapak-Ibu sekalian. Jadi no worries lah. Nggak usah pusing lah. Mau ada orang bilang, kalaupun ada ilmuwan jahat gitu, kayak siapa tuh, kayak si Gru gitu atau siapa gitu ya, silakan ambil ini imajinasi masing-masing, merancangkan penemuan jahat, no problem lah, kita nggak usah pusing gitu loh. Kalaupun ia jadinya jahat gitu ya, siapa tahu ya Hashem bisa, dan saya yakin pasti bisa gitu loh. Hashem bisa rubahkan begitu aja. Dalam sekejap mata, apa sih yang nggak mungkin bagi Hashem? Gitu loh Bapak-Ibu sekalian. Ya, apalagi ini menyangkut miliaran orang, miliaran manusia. Kita tahu bahwa Hashem kehendaknya adalah tidak untuk memusnahkan manusia, tetapi kehendak Hashem apa? Agar manusia itu adalah tesyufa, bertobat, mengerti, menuju kepada kebenaran. Jadi nggak mungkin tiba-tiba dihilang gitu, nggak ada juntrungannya. Terus Hashem bilang, aduh, sepertiga penduduk bumi belum sempat tesyufa, hilang. Ya, terpaksa ulang lagi dan itu kan nggak ada acara begitu, nggak ada Bapak-Ibu sekalian. Semuanya itu ada di dalam kontrolnya Hashem. Jadi jangan takut, tapi juga jangan serampangan. Makanya itu Bapak-Ibu sekalian. Maksud saya di sini adalah kita memiliki pemahaman yang benar, gunakan akal kita, hikmat kita, pengetahuan kita yang sudah diberikan oleh Hashem dengan baik, sehingga kita nggak bimbang. Makanya tadi kan seperti yang pernah kita bahas di dalam Torah gitu ya, di dalam Tehillim, kalau kita dasarnya Torah teguh, maka kita nggak akan pusing melihat ilmu pengetahuan, kita nggak akan pusing melihat fenomena apa yang terjadi dalam hidup kita. Gitu Bapak sekalian. Ya, saya harap bisa dipahami sampai dengan di sini. Oke.